memerdekakan kamu. Kok malah kamu mau diperbudak pula? Aduh, terlalu bodoh. Orang sudah dimerdekakan, dia mau diperbudak. Bodoh nggak? Bodoh atau pintar itu? Bodoh itu namanya. Aduh. Tuhan Yesus sudah berkata kok yang aku pasang ringan kok. Iya, bahkan Tuhan Yesus secara tekstual, anak memerdekakan kamu. Sudah dimerdekakan, tapi mau jadi tersangka ulang. Mau jadi apa? Mau jadi terdakwa ulang. Kan bodoh ini orang-orang begini. Aduh, saya gak habis mikir ini orang-orang ini. Karena doktrin, aduh, doktrin. Gini Bang Malikil, saya tambahin ini. Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal juga karena hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Ya memang siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Hanya Yesus. Nah Yesus kalau bisa memberikan hidup kekal, apa? Yesus sumber hidup. Nah Bapak artinya apa? Aduh. Saya gak habis pikir mereka ini. Otak mereka itu masih ada tuh kagak sih? Kan gini loh Bang Malikil, saya baca sekali lagi. Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal juga karena hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Shalom. Ya, shalom. Jalan-jalan dulu ya kan. Kita bahas dulu ya. Dengan paham-paham super ya kan. Silakan Bro Prikitio ya, monggo. Benar. Langsung sama Malikil. Yo. Ya. Kita bahaslah dulu Yohanes 8 ayat 17 itu dulu. Bisa nggak? Yohanes 8 ayat 17. Oke. 18. Nanti habis itu saya ya, Bro Malikil ya. Oh, siap. Atau Pak Hansip aja. Yohanes berapa? Saya bacakan. Ya, saya cuma mau menjelaskan yang saya jelaskan tadi supaya kita standar kita kemana sebenarnya, bukan standar ganda gitu. Kan gitu. Lanjut. Oke. Oh, jadi di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Oh, ada sih. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Oh, itu dua orang. Itu jadi, dua orang. Ada dua Tuhan. Dua orang. Ya, dua Tuhan. Ya. Gitu kalau letter luck-nya begitu, Bro Malikil. Bukan, mengutip ayat kita. Bang Malikil, saya sebelum turun mau saya bilang gini. Saya hanya buat satu statement aja. Kenapa Yesus disebut Bapa? Jawaban saya, karena dia adalah sumber dan pemelihara dari orang Kristen. Betul sekali. Jadi berbahagialah orang yang percaya kepadanya dan mengikuti ajarannya. Terima kasih. Selamat sore. Saya ada kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo Bang Malikil, lanjutkan Bang Malikil. Siap. Ya, shalom. Kasih paham sekali Bang Malikil. Thank you. Siap. Aman. Tidak ada kan tadi? Turun. Gini loh. Turun dia. Waduh. Saya mungkin bacakan Bro ya. Saya bacakan. Silakan. Yang Wahyu ini sangat jelas ini, kok orang bingung. Wahyu 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Ingat, yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Jadi, dan yang hidup ya. Aku telah mati. Siapa yang mati, Bro? Yesus. Nanti kalau ditanya, apakah Yesus Allah? Apakah Yesus Tuhan? Iya. Nah, bingung mereka. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku mau pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekarang siapa Yesus? Ayo. Yesus Kristus. Hansip. Pakai seragam dulu Hansip. Hansip, pakai seragam dulu. Ada Rasul, aku diamlah. Rasul janjian dengan Bro Jonto. Rasul mau apa aja, Rasul. Syahadat aja. Ateis aja lah. Suara. Bang Malik,
Masih Iya. banyak Filipi ya. Filipi, Filipus, keturunan Filipi masih banyak. Filipus. Banyak. Ini gara-gara tertulis Masih banyak anu ini, keturunan aduh. Filipi. Banyak Filipus. Banyak ya. Banyak. Gara-gara Kalau tertulis sudah- anu, makanya begini. Ya. Kalau Filipus semua sudah percaya ya sudah, amin sudah. Iya. Sudah mau datang Tuhan. Kalau Filipus sudah percaya. Itu tadi yang disuarakan oleh Hansip Surga. Ketika disuarakan, saya yang sudah hidup ini lebih hidup lagi loh. Ketika telinga saya mendengarnya, saya yang sudah hidup ini lebih hidup lagi. Ketika ayat itu tadi disuarakan lagi, amazing itu. Pusing Jadi kepala Berbi kan? iya, mereka nggak mengalaminya, waktu- Hansip Surga. Mereka nggak mengalaminya waktu yang Yesus saya alami ini. mengajar, Iya. Waktu Yesus mengajar, Filipus kebanyakan tidur toh, makanya dia baru sadar. Tapi dia lagi main slot. Dia lagi pasang slot, dia bingung. Aduh. Iya. Saya Itu kalau apa? mau hitung-hitung udah hampir ratusan bicara begitu. Jadi Filipus itu bertanya begitu bukan tidak ada nilai pengajarannya, ada. Jadi tentang apa yang terjadi kepada Petrus, artinya Tuhan sedang berkata, "Hei manusia, kau jangan jadi Petrus kedua." Kepada Filipus yang meragukan Yesus itu Bapa, "Hei manusia, kau jangan jadi Filipus kedua." Itu pengajarannya. Kepada Yudas yang mengkhianati, "Hei manusia, kau jangan jadi Yudas kedua." Lalu kepada siapa lagi? Kepada Thomas, "Hei manusia, kamu jangan jadi Thomas kedua. Nanti minta butuh bukti baru percaya." Itu ada pengajarannya, ada nilai-nilai pengajarannya. Begitu. Saya sudah berulang-ulang kali bicara begitu, tapi nggak tahulah. Saya harus bicara dengan supaya orang mengerti. Bandingkan dengan Ya, karena peristiwa Musa. Bandingkan dengan rotan. peristiwa Musa itu, Hansip Surga. Peristiwa Musa enggak sedemikian itu dikatakan. Tetapi dalam wahyu itu kita menerima informasi keadaan orang tersebut seperti orang mati loh. Kemudian dia berkata, "Akulah yang ada. Aku adalah yang ada." Itu orang tersebut dikatakan seperti orang mati. Musa enggak sedemikian itu informasinya. Itu sudah sangat jelas disingkapkan bahwa dia sudah tidak berkata dengan kiasan, aku adalah yang ada, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan, kata firman Tuhan di situ maksudnya kepada pembaca, mulai dari Kejadian sampai Yudas, yang maha kuasa, kudus, kudus, kudus 3 kali itu, yang dalam Wahyu 4 ayat 8. Itu kan sama dengan sebagaimana dalam kitab Yesaya 44 itu dia. Dan keadaan yang perlu disadari oleh kita pembacanya, keadaan orang tersebut seperti orang mati. Kita bandingkan dengan keadaan Musa. Enggak sedemikian itu kan keadaan Musa. Itu udah sangat-sangat jelas bagi saya sebagai pembacanya. Enggak ada itu, udah sangat clear lah itu. Yesus Silakan. dialah Bapa itu. Bro Jonto, bacaan ayo. Bro Jonto mainkan. Ya, kasih ayat saja di Gunung Tabor itu Yohanes dan Petrus lihat siapa? Musa dan Elia itu bertemu siapa? Bertemu Bapa Nah, atau tidak? itu kan sama mengatakan, lihat Yesus itu adalah Bapa itu, karena yang ditemui Musa dan ditemui Elia juga. Itu sama kasih pengajaran begitu kan? Tapi orang yang iya. tidak mengerti iya, nangkap Musa enggak? dan Elia itu bukan melihat Bapa, bukan melihat ini siapa-siapa lagi. Mereka tuh hanya cuma melihat Yesus. Karena Iya, itu sudah nyata. Yesus itu Bapa itu yang Yohanes sudah nyata. Betul. Iya, Yohanes dan Petrus itu baru sadar. Kita juga baru sadar bahwa Yesus Nah. adalah Bapa. Baru sadar Bro Jonto. Iya, kemarin Bro Jonto sempat menolak Yesus bukan Bapa. Tapi setelah ku hajar, Bukan menolak, Pak. Saya mengingatkan. Sudah baptis ulang, Bro. Sudah baptis ulang. Ya, Maliki, Teman-teman, Maliki, Teman-teman. Bang Jonto nyanda, Bang Yang masih Jonto nggak ragu-ragu ya menolak. itu. sebenarnya
sebenarnya gini, Tunggu Hansip, Filipus Hansip, itu diizinkan Hansip. ditaruh di Alkitab, ditulis, dicatat di Alkitab untuk menjelaskan kalau tidak ada Filipus orang bingung, teman-teman. Iya, Untung ya. Alkitab dijelaskan. Betul. Untung ada Filipus, oh. Betul, diizinkan oleh Alkitab dicatat. Supaya ketika mereka bertanya siapa Tuhan, siapa Allah itu, maka Yesus menjawab. Siapa Itulah Bapak itu? diizinkan oleh Tuhan dicatat. Gitu loh. Kalau udah Alkitab udah tahu, Tuhan udah tahu pasti akan ada pertanyaan kayak begini. Makanya Iya. diizinkan Tuhan untuk dicatat. Dicatat sebagai pengajaran. Yap. Ya. Ya, Oke. supaya jangan ada Ya. Filipus kedua, jangan ada Thomas kedua, jangan ada Petrus Ya. kedua, jangan ada Yudas kedua, dan lain-lain. Jangan Sedikit- pernah sedikit bosan aku untuk bisa- kita, jangan pernah bosan untuk kita untuk seperti ini. Karena penyesat itu giat juga memberitakan kabar bahwa Yesus bukan Bapa. Mereka giat. Dan itu adalah penyesatan yang membuat banyak orang tidak masuk ke dalam baptisan. Kita adalah gereja sebagai pintu. Kristus adalah kepalanya. Mereka mau bilang, Kita adalah gereja. mereka mau bilang, Eh, mereka ya. mau bilang Bapak gereja lebih besar dari Yesus sebagai Bapa. Iya. Jangan pernah bosan buat kita. Jangan pernah bosan. Bapak di Papua Nugini Bro banyak Malikil. ini. Ya, Bro, kenapa mereka bisa mengakui iya, itulah. Tertullianus bisa mereka akui sebagai Yang Bapa. parah nih. Ini parah nih. Betul ya, logika sederhana. Mengapa Iya. Tertullianus itu mereka bisa akui sebagai Bapa gereja, tapi Bapa. Yesus itu sulit. Padahal Yesus yang memberikan keselamatan kan? Ayo. Iya. Itu para murid. Udah, kita kasih kesempatan Rasul dari tadi mau ngomong dia. Iya, Rasul, monggo Rasul. Dia mau ateis, ini Rasul. Cuma mau bilang, Bang Jonto, dia tidak menolak, tapi lari dari penjelasan saya. Itu aja. Oh gitu. Aduh. Aja Bang Billy, itu trik saya supaya banyak orang bisa